Majnun, Laila telah dikekang oleh orang tuanya, dan orang tuanya mengancam dengan niat jahat kejam. Tiada lagi harap pertemuan. Ayahku dan ayahnya sesak dada dan sakit hati mereka, bukan karena apa-apa, hanya karena aku mencintai Laila. Mereka menganggap cinta adalah dosa. Cinta bagi mereka adalah noda yang harus dibasuh musnah. Padahal hatiku telah menjadi tawanannya, dan ia juga merindukanku. Cinta masuk ke dalam sanubari tanpa kamu undang, tanpa kami undang, bagai ilham dari langit yang datang menerjang lalu bersemayam dalam jiwa. Dan kini kami akan mati karenanya, karena cinta telah melilit seluruh jiwa. Katakan padaku, siapa orangnya yang bisa bebas dari penyakit cinta? Nah, ini Majnun. Jadi cinta itu kalau sudah menyerangmu, engkau tidak akan berdaya. Kamu tidak akan bisa menipu dirimu. Kalau kamu sudah jatuh cinta pada sesuatu, kamu pura-pura tidak cinta itu tidak akan bisa. Ya mungkin ditolak, ya mungkin tidak nyambung, ya mungkin dia tidak suka padamu. Tapi kalau kamu memang jatuh cinta, kamu tidak akan bisa mengelak. Jadi itu kalimat-kalimat yang Majnun. Cinta bukan sesuatu yang kita undang, tapi dia datang, masuk dan bersemayam dalam diri kita. Kita tidak akan punya daya kalau sudah datang. Makanya katanya Gibran, pasrahlah kalau cinta memanggilmu. Kenapa? Tidak akan bisa kamu lawan. Kamu tidak akan bisa menipu dirimu. Dan Majnun mati-matian berusaha untuk bisa bertemu Laila. Macam-macam nanti ceritanya di novel itu. Ada yang dia pura-pura jadi pelayan perempuan, nanti diatur sama teman-temannya. Teman-temannya juga kasihan, ini anak jatuh cinta kok dipisah. Dirancang untuk bisa ketemu. Akhirnya Majnun nyamar jadi anak perempuan, masuklah ke kamarnya Laila. Ngapain di kamar? Enggak, loh ini penting. Di kamar hanya pandang-pandangan, sama-sama masih saling terpesona, hanya diam. Coba mau baca nanti novelnya. Jadi hanya diam, hanya melihat, saling mengagumi, saling terpesona, dan tidak ngapa-ngapain. Tidak usah dibayangkan aneh-aneh. Terus nanti ketahuan, terus pergi. Ada juga cerita nanti Majnun ini nyamar jadi pengemis. Suatu ketika dia ketemu ada pengemis perempuan. Kemudian pengemis ini ditemui, tolong semua alat mengemis kasih saya, semua yang aku miliki tak kasih padamu. Jadi dia mengemis untuk bisa ketemu Laila dari rumah ke rumah. Makanya ada syairnya itu kan, duhai betapa besar bahaya ku undang, sekedar untuk bertemu denganmu. Ku korbankan segala yang ada padaku, ku ubah diriku hingga engkau pun tak mengenaliku. Ku ayunkan langkah dengan tetes air mata, dan setelah memasuki perkampunganmu, ku buang semua tanda yang membuat orang mengenaliku. Ku ikat diriku dengan rantai baja bagai budak hina, berjalan menengadahkan tangan meminta sedekah. Dan bocah-bocah itu tiada suka melihatku. Mereka berkumpul mengelilingiku, menghardik dan melempariku seperti anjing pengganggu. Jadi dia sudah ngemis, pura-pura jadi orang hina,
minta-minta dari rumah ke rumah, dikejar anak kecil-kecil, diteriaki anjing, ndak masalah, yang penting akhirnya sampailah di rumah Laila. Itu Majnun. Kini aku hadir di dekatmu, wahai Laila, tak mampu ku tahan air mataku. Kasihanilah kelemahanku, begitu berat penderitaanku. Nah, itu Majnun. Jadi hanya, dan tidak ketemu, hanya sampai rumahnya saja. Yang penting sampai rumahnya Laila, bisa melihat rumahnya, itu sudah senangnya luar biasa. Itulah cinta. Kalau kamu jatuh cinta, melihat sandalnya ada di luar, itu senang. Oh iya kan? Wah, alhamdulillah ada sandalnya, berarti dia ada di dalam. Nah, itu jatuh cinta. Ada cerita yang lain, suatu ketika Majnun sampai pura-pura jadi binatang. Iya. Jadi suatu ketika dia lihat penggembala kambing yang itu bisa bebas keluar masuk di tempatnya Laila. Mungkin orang tuanya juga memelihara kambing. Akhirnya apa? Ceritanya Qais merangkak di antara kambing-kambing dan melepas bajunya. Bahkan ceritanya, karena yang gembala kambing ini senjatanya kan cambuk. Cambuk itu dipakai nyambui kambing. Antara lain dia tidak sadar yang dicambui si Qais ini, hanya untuk bisa dekat sama Laila. Jadi itu dahsyatnya cinta. Oke, terus ya. Ini ceritanya tangis-tangisan terus. Nah, sebelum ke syair ini, syair ini lahir setelah ayahnya Qais akhirnya tidak tega lihat anaknya. Iki piye to yo, anak ini kan sudah digadang-gadang mau jadi penerus, kok malah Majnun kayak gini. Akhirnya atas nasihat banyak orang, mbok yo anak sudah kayak gitu, mbok yo dilamarkan. Sampean kan ketua suku, apa saja punya. Akhirnya dituruti oleh orang tuanya. Qais pulanglah ke rumah, tenang saja, tak lamarkan sekarang ke tempatnya Laila. Dilamarkanlah oleh orang tuanya ke rumahnya orang tua Laila. Cuma sayangnya, ada sayangnya, lamarannya ditolak. Iya. Jadi kenapa ditolak? Padahal ayahnya sudah bilang, minta apa saja saya penuhi, syaratnya apa saja bisa saya penuhi, termasuk seandainya nyawaku yang harus jadi taruhannya. Katanya orang tuanya Laila, siapa saja boleh menikahi anakku kecuali putra Anda. Ya, kenapa? Orang tuanya tidak bisa jawab. Mana ada orang tua yang merelakan anaknya dinikahi oleh orang gila? Mana ada orang tua yang merelakan anaknya dinikahi oleh pemuda yang tidak waras? Karena ya ayahnya Laila ya ngerti kegilaannya Majnun, meskipun gilanya memang karena mencintai putrinya, tapi dia tidak mau. Wong dulu masih waras, pacaran saja digunjingkan orang, kita malu luar biasa, apalagi sekarang. Jadi sudah serius seperti itu masih ditolak. Bisa dibayangkan ya, Majnun yang tadinya sudah merasa agak sembuh, merasa terhibur, wah nanti dilamarkan oleh ayahku pasti beres, tapi kok ya ditolak. Mulai lagi kumat. Jadi nah ya, dan dia
Katanya Majnun, rumahku telah menjadi bara api bagi jiwaku. Tetapi wahai Laila, aku akan senantiasa berada di sisimu. Semoga kasih sayang Allah dilimpahkan padamu. Wahai pecinta yang malang, kerabatku menganggap aku mempermalukan mereka. Teman-temanku pun gemetar jika mendengar namaku. Jadi keluarganya merasa malu oleh kehadirannya, teman-temannya semua juga menjauh, tidak ada yang mau mendekat. Duhai cawan anggur yang ada di genggaman, kini jatuh berantakan. Telah kutinggalkan sanak saudara dan orang tua, sedang kekasihku pun jauh di sana. Namun aku tidak akan menyerah walau kesulitan demi kesulitan mendera. Orang yang tidak merasakan kesengsaraan tidak akan menikmati kesenangan. Dan orang yang tidak pernah dihimpit kesedihan, mereka tidak akan dapat memahami hati yang sedang merana sendirian. Jadi mulai dari sini Majnun nanti mulai menyepi, menjauh dari keluarga, menjauh dari masyarakat, hidup di padang-padang pasir. Apalagi nanti kemudian keluarganya karena masih mempertimbangkan harga diri, khawatir malu, akhirnya pindah menjauh dari daerah situ ke daerah Najd. Wah, tambah lagi puisi-puisinya Majnun karena dia merasa semakin jauh dari Laila. Setiap hari hidupnya di padang-padang pasir, di bebatuan, di bawah padang pasir, di goa-goa. Uniknya, selain tadi sering dikerubungi orang-orang, hewan-hewan yang ada di sana itu patuh sama Majnun. Bahkan kabarnya sampai anjing, ular, macam-macam binatang-binatang buas itu kalau di dekat Majnun jinak. Jadi cirinya ada Majnun itu biasanya ada binatang buas yang berkumpul di sekelilingnya, yang harusnya saling memakan malah tidak saling memakan. Itu penjelasannya Nizami untuk menunjukkan bahwa orang yang jiwanya diliputi oleh cinta, auranya juga aura cinta, siapapun dekat akan senang. Beda dengan orang-orang yang jiwanya penuh kebencian. Jangankan ngobrol mendekat aja malas, hawanya ndak enak. Iya. Jadi bangun jiwamu dengan aura yang penuh cinta. Bahkan binatang buas pun bisa tunduk, bisa patuh. Kadang-kadang kalau Majnun sedang tidur di tengah padang pasir, binatang-binatang ini yang menjaga. Itu kelebihannya para pecinta.